Ketika sosok itu ditegur, sosok itu berhenti dan dia membalikkan wajahnya. Di situ Pak Amir tahu itu bukan manusia, karena dia menunjukkan sebuah wajah yang sangat mengerikan. Wajahnya rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini cerita dari Mas Amir, seorang guru honorer. Sekaligus beliau ini ditugaskan sebagai penjaga sekolah di salah satu sekolah menengah atas di sebuah kota di Jawa Timur. Beliau meminta tempatnya disamarkan. Banyak cerita horor dan mistis ketika Mas Amir ini masih menjaga di sekolah itu, karena sekarang dia sudah diangkat sebagai pegawai negeri dan ditempatkan di sebuah SMP di kota. Dahulu ketika awal-awal bekerja sebagai guru honorer di SMP sebelumnya, beliau ini cukup mengalami sering ketakutan, karena bukan hanya 1-2 kali bertemu dengan penampakan. SMP ini berada di sebuah desa yang cukup sepi, belum lama dibangun. Gedungnya pun belum selebar sekarang. Dulu hanya masih ada beberapa kelas, ada 1 laboratorium perpustakaan dan kantor guru. Mas Amir ini tinggal di tempat paling belakang. Di situ ada 1 rumah yang sengaja dibangun untuk penjaga sekolah. Setiap selesai mengajar atau setelah aktivitas sekolah berakhir, biasanya ada kegiatan ekstrakurikuler. Sore hari entah itu voli atau pencak silat dan beberapa kegiatan lain. Seringkali juga kegiatan dilakukan di malam hari. Kebetulan pada waktu itu setiap malam Jumat, karena di lapangan itu ada penerangannya. Jadi beberapa siswa itu datang ke situ sengaja untuk melakukan olahraga, tepatnya olahraga voli. Karena di situ kegemaran dari rata-rata siswa adalah olahraga voli. Di sekolah ini mempunyai sejarah yang cukup mengerikan. Ketika dulu sedang membangun, pernah terjadi kecelakaan kerja, sampai salah seorang pekerja, tepatnya kuli bangunan di situ, tertimpa tiang cor yang roboh. Orangnya meninggal di tempat itu. Tak beberapa lama sekolah itu dibuka. Murid belum begitu banyak. Pernah suatu hari terjadi kesurupan massal di situ. Sampai 1 orang siswa ini pingsan dan tak sadarkan diri selama beberapa jam. Semua murid panik ketika itu, dan pada akhirnya mereka dipulangkan. Pak Amir di situ awalnya sendiri. Ketika sore hari sebelum menutup semua pintu, dia ditugaskan untuk mengecek apa mungkin ada barang-barang yang ketinggalan atau sekedar mengecek lampu yang belum hidup. Beliau berkeliling. Sebelumnya juga pernah terjadi pencurian. Beberapa PC dan komputer sempat hilang dari ruang guru. Akhirnya Pak Amir ini ditugaskan untuk berkeliling di jam-jam tertentu di sekolahan itu. Tempat yang paling ngeri menurut Pak Amir adalah ruang laboratorium, 2 lantai. Suatu hari sekitar jam 9 malam, kebetulan saat itu sedang gerimis, Pak Amir berkeliling berjalan santai, membawa 1 senter sebagai cahaya penerangan di lorong-lorong sekolah. Mengecek mulai dari bagian paling belakang
di WC siswa sampai di paling depan, tepatnya di daerah parkiran. Ketika merasa semua sudah aman, Pak Amir ini mulai berjalan menuju ke tempat tinggalnya, sebuah rumah kecil di ujung sudut sekolahan itu. Ketika berjalan dengan pelan, dia mengecek di tempat laboratorium. Ketika mengarahkan cahaya senternya ke lantai 2, sesuatu terjadi. Dia melihat ada bayangan perempuan di kaca di lantai 2 itu. Pak Amir tak menghiraukannya karena dia menganggap itu mungkin salah satu benda praktek yang terlihat berbeda. Senter diarahkan ke atas. Dan apa yang terjadi? Ada sosok wanita sedang melambaikan tangan ke arah Pak Amir. Pak Amir kaget. Dia ketakutan waktu itu, karena menurutnya sosoknya ini jelas seperti seorang perempuan yang sedang berdiri dan melambaikan tangan kepadanya. Dia tahu itu bukan manusia karena tak mungkin ada seseorang di tempat itu. Apalagi itu lantai 2, sedangkan pintu di bagian bawah jelas-jelas sudah dia kunci. Pak Amir lari. Dia langsung pulang ke tempat tinggalnya di bagian paling belakang sekolahan itu. Dia langsung menutup pintunya. Tak berani keluar atau sekedar bersuara. Keesokan harinya dia bercerita kepada kepala sekolah. Tapi cerita itu didengar oleh beberapa guru yang lain. Mereka semua sekedar mengingatkan untuk tidak menghiraukan hal-hal seperti itu. Mungkin mereka mau berkenalan karena Pak Amir ini belum lama berada di situ. Kejadian kedua yang membuat Pak Amir ini sedikit jengkel. Suatu malam seperti biasanya, waktu itu malam Jumat, anak-anak sore itu masih bermain voli di lapangan dengan pencahayaan lampu yang terang. Lebih dari 12 orang bermain di situ. Sedangkan Pak Amir ini sibuk untuk mengerjakan tugas dari kepala sekolah. Dia berpesan kepada salah satu seorang siswa yang sudah dikenalnya. Nanti kalau sudah selesai, kalian pulang, jangan lupa tutup pagar. Gak usah dikunci, nanti biar aku yang ngunci. Tapi jangan terlalu malam. Mereka mengiyakan permintaan Pak Amir. Nah, waktu itu sekitar hampir setengah 11. Pak Amir sedang sibuk mengerjakan beberapa laporan tugas. Apalagi waktu itu sekolah habis mengadakan ujian. Tugas Pak Amir numpuk. Beliau sampai pusing waktu itu. Nah, ketika sedang sibuk mengerjakan tugasnya itu, dia mendengar ada suara yang sangat ramai berisik di salah satu kelas di samping lapangan. Kelas itu tak jauh dari tempat Pak Amir tinggal. Spontan, sedikit marah dan emosi karena sebelumnya dia sudah cukup pening dengan pekerjaannya malam itu. Dia masih mengira anak-anak ini belum pulang, padahal sudah jam menunjukkan larut malam. Apalagi mereka berisik di salah satu kelas. Pak Amir langsung keluar dari rumahnya. Dia bermaksud memarahi anak-anak muridnya itu. Dia tidak sempat melihat di lapangan karena dia pengen langsung menuju ke kelas itu. Tapi yang aneh, kelas itu tertutup. Pak Amir masih berjalan menuju ke kelas itu. Suaranya masih terdengar, seperti anak-anak sedang memukul meja dan kursi. Suaranya sangat riuh ramai. Bukan hanya suara 1-2 orang, mungkin lebih dari 5 orang. Mulai bercanda, tertawa. Semakin dekat, suara itu semakin lirih. Pak Amir yang dengan emosi langsung membuka pintu kelas itu. Dan apa yang dia lihat? Tidak ada siapapun di tempat itu. Spontan bulu kuduk Pak Amir ini tiba-tiba merinding.
Apalagi di kelas itu lampu sudah mati, suasana sangat gelap. Dia menoleh ke arah lapangan. Terlihat beberapa silut atau bayangan seperti orang sedang duduk-duduk di pinggir lapangan. Pak Amir langsung memperjelas siapa yang ada di sana. Dia mulai mendekat. Ketika dia mendekat, tak ada siapapun juga di tempat itu. Dengan cepat bergegas dia menuju ke kelas tadi. Perlahan dia menutup pintu, walaupun tangannya sambil bergetar. Dia kunci pintu itu. Kemudian dia lari menuju ke tempat tinggalnya. Perasaan semakin ketakutan. Sudah 2 kali dia mengalami hal buruk seperti itu. Keesokan harinya dia tak menceritakan apapun kepada siapapun. Hanya saja dia sempat bertanya kepada salah seorang siswa yang bermain voli tadi malam, "Kamu pulang jam berapa, Jar?" Salah seorang murid itu bernama Fajar. "Jam 9 sudah pulang, Pak. Gerbangnya juga nggak aku kunci. Cuma nggak sempat pamit soalnya anak-anak buru-buru. Katanya sudah malam." "Oh ya sudah," jawab Pak Amir. Beberapa waktu kemudian tak pernah ada lagi kejadian aneh. Pak Amir hanya berpikir 2 kejadian sebelumnya hanya sebuah perkenalan. Dia mulai akrab dengan suasana itu. Setiap malam dia berkeliling seperti biasa. Dia mulai betah dengan suasana itu. Tapi kali ini sesuatu terjadi lagi yang membuat dia memutuskan untuk pergi dari sekolah itu. Waktu itu tengah malam. Dia agak gelisah dari sore. Entah apa yang difikirkannya waktu itu. Pak Amir mulai berkeliling lagi untuk memecahkan kesunyian itu, ditemani dengan sebatang rokok yang berada di tangannya. Dia mengecek semua keadaan kelas. Ada di ujung tempat di sebuah kelas, ada sebuah lorong kecil. Di situ Pak Amir berjalan. Tampak dari jauh seperti ada orang yang baru keluar dari jendela sebuah ruangan. Pak Amir mematikan lampu senternya, bermaksud mengintip. Dia berpikir, apa itu maling? Tapi dengan jelas dia ingat, jendela itu sudah aku kunci. Sosok itu berdiri cukup jauh dari Pak Amir. Sosoknya tak begitu jelas. Kemudian Pak Amir dengan pelan-pelan bermaksud menuju ke sosok itu. Semakin dekat, sosok itu terlihat berjalan. Bahkan terlihat langkah kakinya dengan jelas. Pak Amir terus membuntuti sosok itu, walaupun sedikit ada perasaan takut. Setelah agak lama, sosok itu sempat menoleh sebentar ke arah Pak Amir. Sepertinya dia tahu kalau dia diikuti. Langkahnya semakin dipercepat. Pak Amir yakin itu manusia. Mungkin dia punya maksud jahat di tempat ini. Ketika semakin dikejar, sosok itu ternyata menghilang. Entah mungkin dia lari ke belakang gedung itu, atau mungkin dia sedang bersembunyi. Pak Amir mengambil sebatang kayu yang kebetulan berada di salah satu pot bunga di depan ruang guru. Buat senjata, mikirnya. Nah, akhirnya Pak Amir meneruskan untuk berkeliling lagi. Perasaannya masih was-was. Dia belum tahu siapa yang dia lihat tadi. Apalagi dia berpikir kalau sosok yang dia lihat lagi tadi sudah mengetahui keberadaannya. Pak Amir berinisiatif untuk mengambil arah sebaliknya. Dia memutari gedung laboratorium. Di sudut itu, dia berdiri cukup lama, dan sosok itu terlihat lagi. Jaraknya tak lagi jauh. Iya,
Dia sosok wanita berpakaian panjang, dan dia seperti berjalan seperti orang normal. Di sekeliling sekolah itu memang banyak rumah-rumah, dan Pak Amir kenal hampir semua warga di situ. Tapi dia tak pernah melihat sosok ini. Sosok itu menuju ke arah belakang, ke tempat kamar mandi siswa. Pak Amir sudah bertekad kuat untuk mengejar siapa sosok itu. Setelah agak lama, tiba-tiba mereka sampai di kamar mandi yang paling sudut, paling belakang. Sosok itu mulai masuk ke area itu. Pak Amir bermaksud menegur untuk bertanya siapa dia. Pikirannya kurang fokus waktu itu. Dalam keadaan malam, apakah ada orang di situ? Tapi dia tak berpikir sampai seperti itu. Ketika sosok itu ditegur, sosok itu berhenti dan dia membalikkan wajahnya. Di situ Pak Amir tahu itu bukan manusia, karena dia menunjukkan sebuah wajah yang sangat mengerikan. Wajahnya rusak. Bahkan menurut Pak Amir, beberapa di bagian tubuhnya juga tak utuh. Ketika Pak Amir berdiri, masih memandangi sosok itu bukannya menjauh. Dia malah seperti mau menghampiri Pak Amir. Akhirnya Pak Amir ketakutan. Dia sampai sempat mengucapkan istighfar. Baru setelah itu kakinya bisa digerakkan dan dia berlari. Dia berlari bukan menuju rumahnya lagi. Dia memilih untuk keluar dari sekolahan itu, untuk membuka pintu gerbang, sedangkan kuncinya berada di rumahnya. Jadi dia berinisiatif untuk memanjat sebuah pagar. Dia keluar dari sekolahan itu. Dia menuju ke salah satu rumah yang kebetulan di situ merupakan rumah ketua RT di tempat itu. Sudah malam, bahkan waktu itu Pak Amir menggedor pintunya. Dengan perasaan yang takut, dia bermaksud untuk mencari pertolongan. Nah, kebetulan Pak RT-nya itu belum tidur, jadi dibukakan pintu itu. Sempat kaget melihat Pak Amir yang seperti orang terburu-buru habis berlari. Sempat menceritakan tentang kejadian itu. Akhirnya Pak RT-nya mengizinkan Pak Amir untuk masuk dan menginap di situ pada malam itu. Nah, keesokan harinya dengan sangat terpaksa Pak Amir ini menceritakan kejadian malam itu kepada beberapa guru dan kepala sekolah. Bahkan dia mengaku untuk tidak sanggup berjaga di sekolahan itu lagi, apalagi kalau sendiri. Kepala sekolah sempat bingung dengan keputusan Pak Amir. Nah, salah seorang guru memutuskan untuk menemani Pak Amir beberapa malam kemudian. Pada akhirnya Pak Ma'ruf, salah seorang guru agama di sekolah itu, menemani Pak Amir beberapa malam. Hampir setiap malam mereka melakukan sholat bersama. Di situ Pak Amir juga sempat dinasihati untuk lebih meningkatkan ibadahnya. Di sela-sela waktu kosong atau di sela-sela kesendirian untuk tidak mengosongkan pikirannya. Nah, untuk kedepannya nanti sekolah akan mencari seorang pekerja sebagai tukang kebun, bahkan nanti ditugaskan bila malam hari menemani Pak Amir. Setelah itu Pak Amir selalu berdua. Dia bermalam dengan penjaga sekolah yang baru. Apalagi hampir setiap malam itu ada kegiatan anak-anak ekstrakurikuler. Ketika akan libur panjang, Pak Amir ini dia berinisiatif untuk pulang. Jadi sekolah dalam keadaan kosong dan dijaga oleh penjaga yang dibayar oleh sekolah tersebut. Kebetulan dia adalah salah satu warga sekitar. Nah, setelah itu
memang tidak ada kejadian lagi. Tapi menurut Pak Amir, dia masih ketakutan dengan sosok terakhir yang dia lihat di kamar mandi siswa di paling ujung sekolah itu. Sosoknya sangat mengerikan. Nah, itulah pengalaman dari Pak Amir ketika masih menjadi guru honorer di sebuah sekolah menengah pertama dan sekaligus menjadi penjaga sekolah tersebut. Dari cerita ini bisa ditarik sebuah kesimpulan. Seberapapun banyak kita punya teman, sahabat, atau keluarga, pasti kita akan mengalami di mana posisi sedang sendiri untuk menghadapi sebuah kengerian. Entah itu sebuah suasana atau dari sebuah keadaan. Tetap tebalkan iman dan selalu ingat kepada Tuhan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka, tekan tombol like. Jika tidak suka, tekan tombol dislike. Itu pun kalau 3. Share, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.